Tim The Journalist mengunjungi kawasan masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, sekaligus memantau pelaksanaan pembuatan KTP elektronik. Butuh waktu 4 jam perjalanan dari Jakarta hingga bisa sampai ke tempat ini. Hingga 2021, setidaknya terdapat 16.000 warga Baduy, baik Baduy dalam maupun luar di desa ini. Hanya 40% dari total penduduk Baduy yang memiliki KTP elektronik. Sisanya tidak memiliki tanda pengenal apapun sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, dari 40% warga yang memiliki KTP elektronik ini, tidak semua mengetahui fungsi dan manfaatnya. Kami bertemu dengan tetua adat Baduy yang sekaligus kepala desa Kanekes, Jaro Saija, dan bercerita mengenai pendataan penduduk di desanya. Merasakan yang seperti yang tukang perjalanan kemana-mana itu bermanfaat, merasakan gitu, rasa kebutuhan gitu ya. Sekarang itu kalau yang tetangga itu punya, dia nggak punya, itu merasakan kebutuhan. Terus yang diceritakan ke orang Baduy itu tadi bicarakan yang perekaman yang dulu tahun 2016 saya rasa. Itu saya sudah beberapa kali direkam tapi sampai sekarang belum keluar gitu. Itu pertanyaan masyarakat itu itu banyak. Saya rasa yang sudah dilakukan yang perekaman itu memang kendala-kendalanya itu saya tidak tahu aturannya, kendalanya di mana. Soalnya mengadakan perekaman di desa yang sudah 2 kali. Tapi yang belum keluarnya itu paling yang 20%. Di sini sudah 2 kali lagi di Nanggerang. Itu hasilnya itu nihil. Keluarnya itu sekian persen gitu ya. Padahal yang sudah direkam itu berapa ribu sih kalau hitung-hitungan gitu. Tapi yang punya KTP itu masih sedikit. Tak hanya itu, ada beberapa kendala yang menyebabkan warga Baduy tidak memiliki KTP elektronik, termasuk diantaranya kondisi geografis serta biaya lebih yang harus dikeluarkan jika hendak membuat KTP. Pasalnya, warga harus menuju ke kantor desa yang jaraknya cukup jauh dan harus bolak-balik mulai dari perekaman hingga pengambilan pencetakannya. Belum lagi adanya kearifan lokal yang tidak bisa dipenuhi pemerintah, yaitu kolom kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaan warga Baduy. Di lapangan yang masyarakat, kenapa yang saya mengusung kepercayaan mau dia seperti di kolom KTP, itu banyak yang pertanyaannya itu memang sederhana. Ini kan orang Baduy nih, kamu punya KTP enggak? Bilangnya dia punya. Coba lihat KTP, dilihat. Kepercayaan itu kosong. Itu jawabannya itu sederhana, berarti orang Baduy tidak beragama. Orang Baduy marah. Saya nggak suka yang seperti orang Baduy tidak punya agama. Itu yang menjadikan pecah belah, menjadikan gumerang di mana-mana. Jadi sekedar informasi pemirsa, karena masyarakat Baduy ini, baik Baduy luar maupun Baduy dalam itu mayoritas memiliki kepercayaan, punten Pak Jaro, Sunda Wiwitan ya. Jadi karena Republik Indonesia sendiri hanya mengakui 6 agama, ya ditulislah kepercayaannya di sini, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Baduy sendiri menuntut kepada pemerintah supaya dicantumkan kepercayaannya itu seperti halnya 6 agama yang diakui. 10 tahun KTP elektronik berjalan, nyatanya belum menyasar kelompok rentan dan masyarakat adat seperti warga Baduy. Sejak KTP elektronik digagas, mereka baru mendapatkan 2 kali pelayanan kependudukan keliling, yakni pada tahun 2019 lalu dan tahun ini di akhir bulan Agustus. Acara yang digagas oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia ini menargetkan 2.000 warga Baduy untuk memiliki KTP elektronik. Pendi Wahyudin. Ini namanya siapa? Ulang. Namanya siapa? Pendi. Ini baru mau bikin iktp. Iya. Oh, tahu nggak persyaratan untuk bikin iktp apa? Belum tahu sih, cuman
Saya disuruh untuk keluarga bikin KTP karena usia saya udah 18 tahun. Tahu manfaat IKTP apa ya? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Oke, pemirsa, seperti yang Anda lihat ini adalah proses pembuatan IKTP yang diikuti oleh masyarakat adat Baduy. Pemerintah sendiri baru dua kali hadir di sini untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat adat Baduy. Ya, benar memang dalam acara ini terdapat kerjasama dengan unsur pemerintah. Akan tetapi yang menjadi catatan besar adalah acara ini diinisiasi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat. Padahal sudah sewajarnya jika perekaman KTP elektronik tersebut menjadi gawe dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai induk data kependudukan seluruh masyarakat. Terlepas dari permasalahan yang ada, seharusnya pemerintah harus lebih sering menjemput bola dan mengedukasi masyarakat adat tentang pentingnya kepemilikan KTP elektronik, bukan hanya warga Baduy, tetapi masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Dan hal ini menjadi maha penting karena dengan kepemilikan KTP elektronik, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses segala bentuk pelayanan publik. Kalau kendala dari sisi mungkin dari sisi geografis ya. Geografis itu salah satu tantangan buat kita Indonesia yang tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke ya. Tidak jauh dari sini itu ada satu pulau di Kabupaten Serang, Pulau Tunda namanya. Ya, itu satu pulau itu tidak punya nomor induk kependudukan. Satu pulau. Itu tantangan sendiri. Ya, satu tantangan sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang saya kira bagian dari apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan unsur-unsur atau kelompok-kelompok masyarakat. IKI tidak bisa sendiri melakukan ini atau mendorong ini. Jadi diperlukan kolaborasi yang lebih luas lagi dengan kelompok-kelompok masyarakat lain yang punya perhatian yang sama terhadap permasalahan adminduk. Sekali lagi, setiap warga negara berhak memiliki nomor induk kependudukan. Hal ini sudah diatur sejak sekian lama dalam Undang-Undang Kependudukan. Dan pemerintah harus serius untuk memenuhi hak setiap warga negara. Bagaimana mau bicara manfaat digitalisasi data penduduk, sedangkan masih banyak warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan. Kalau fotokopian KTP gini ya? Aku nggak tahu di awal gimana.